is Hairunisa, are you here? Hairunisa here already? Hairunisa Tambunan? No. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ada, ma'am. Oh yeah, okay. So Hairunisa, I have already checked. I don't understand the title of your title and the text mentor. Jadi sebentar saya tunjukkan ya. Nggak paham saya. I don't understand what it means by saying this. Judulnya couple among Indonesian and Western. I don't understand this one. Oh, tapi ya. saya tunjukkan sama kamu ya. Ini nanti kamu ambil teks mentornya itu begini. I will show you. This is the example. Let me share my screen. Nyarinya itu kayak begini. Sebenarnya kalau kamu udah dapat, could you allow me to share my screen? To Saya the host. Udah, ma'am. Udah? Oke. Tadi belum bisa, oke. Now let's see. Gini cara mencarinya. Kalau mau mencari judulnya sih, I don't understand the title. Itu aja saya judulnya saya nggak paham. Tapi kalau kamu mau mencari itu, it's supposed to be like this one. Let me see. Which one I opened before? Wait a second. Let me know if my connection is not good. Okay. Can you hear me well? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Because previously it's not. This is the example. You see. This is if you want to find. If you want to find, this is the example, Anissa. Look at this. Jadi caranya, so it's not that, kalau tadi kan judulnya, bayangkan aja, judulnya itu adalah, I don't even understand what you want to say. Cultural differences, communication, doesn't make sense. It doesn't make sense at all. Tapi kalau yang ini, caranya lihat nih. Can you see my script? This is the example. Communication in intercultural marriage. You can take this one, okay? Then you have a cultural identity negotiation as a form of conflict management in interracial marriage, for example. Or communication strategies in an intercultural family. This is the text mentor. Inilah yang dimaksud dengan text mentor itu. Ini macam kayak gini kan, science direct. Can you see? Nih. Yes. Yeah. Nah ini ambilnya gitu, ambil communication strategies. Jadi dia nanti di dalamnya strategi itu, jadi cultural identity negotiation misalnya. Jadi nanti di dalamnya kita bukan cerita konflik. Because as you said that, kedengarannya kalau misalnya orang botak ngomong gitu ya, mungkin ya ini kan harus perkawinan campur ya, harus dengan orang, ada orang ininya ya, orang penutur bahasa Inggrisnya kan gitu ya. And then see that orang Batak, it's not a conflict, it's about her identity or his identity, tapi cara menyampaikannya melalui komunikasi begitu. This is the title. See, like cultural identity negotiation, atau misalnya apa, cultural identity in communication strategy, like that gitu. Bisa Anissa, kira-kira Anissa? Bisa, ma'am. Tapi ma'am, ternyata teks mentor itu nggak harus skripsi ya, ma'am. Nggak apa-apa kalau artikel. Nggak harus apa? Nggak harus skripsi ya, ma'am, ternyata. Nggak harus tesis. Jangan ya, skripsi. Iya, ma'am, sorry. Skripsi itu nggak boleh karena kalian di level tesis. Nah, kemudian kalau tesis dan disertasi, carinya yang di OATD ya, jangan yang di sini ya. Jadi nggak harus, kalau misalnya nggak ketemu nggak harus, nanti di sini bisa dikembangkan gitu loh. Oke, ma'am. Baik, nah, ini yang saya maksud. Ini apa kan, communication in intercultural marriage, managing, ini this is the example if you want. Nih, nampak? Communication in intercultural marriages, managing cultural identity. Ini yang saya maksud gitu loh. Oke. Bisa kira-kira? Bisa. Jadi berarti di judulnya nggak perlu kita buat dong antara siapa dengan siapa, nanti diisinya jadi jabarkan. Begitu, ma'am? Nggak perlu. Okay. Baik, ma'am. Secepatnya akan saya kirim. Di dalamnya kelihatan itu bahwa oh ya misalnya dia intercultural itu culture-nya mana, culture Western sama culture Eastern misalnya gitu. Baik, ma'am. Oke? Iya, akan saya kirim secepatnya. Ya, direvisi lagi ya, tapi yang kayak gitu. Oke. Iya, ma'am. Now, Terima let's kasih, continue. Oke. Nah,
See, as I told you previously, tadi saya minta Nadia to let you know because you know that I've just landed in Jakarta because I have some activities tomorrow, and that's why maybe we will have only 1 hour for this meeting, okay? Just because I'm not sure that I will be able to see you to have the class on Saturday. I will continue first. If you have any question from previous class, previous meeting, you can have it at the end. Boleh nanti di belakang, kalau misalnya ada pertanyaan tentang yang kemarin, saya fokus dulu ini kemarin menjelaskan kepada kalian the rest of chapter 1 and also we come to chapter 3 methodology. So remember, once you have background, setelah ada background, what you have next is research question, benar? Setelah itu ada research question kan? So let me tell you, harus saya kasih tahu sama kalian, this is actually one, I do not know whether you still have, it's quite peculiar, I think, that you still have this tradition, that you must have 3 questions and then must stay with what, how, and why. See, that's right. Itu kan peraturannya kan, harus ada what, how, and why. Dengan asumsi that what, it's only the answer will be 1, 2, 3 like that. While how, show method, and then why provide the reason. It's not necessarily like that. Bukan berarti pertanyaan dengan what itu akan gampang dijawab sebenarnya, karena in reality if you check, kalau kalian lihat misalnya, kita lihat aja misalnya gini, what are Indonesian students perception, itu kan jawabannya kan nggak gampang, itu bukan 1, 2, 3 kan nggak begitu. It's through thematic content analysis, lalu dari tema itu keluar temanya, lalu nanti di bawah tema ada subtema lagi, pro kategori, subcategorization. That's if they really know. Kalau mereka tahu bahwa pertanyaan what itu tidak jawabannya dengan oke 1, 2, 3. It's not like that. However, because you have this rule, then you must stay on the you say that you have to play the game. So meaning that you have to stick with the rule. You have what, how, and why. Kalian harus punya 3 ini. But one thing that I want to let you know, say never start your research question with the point 1, 2, 3 directly. Jangan pernah memulai research question. Kalian kan suka begitu kan, research question 1 without any introduction. Langsung aja kalian masuk 1, 2, 3 gitu loh. Padahal that's not the right one. 1. Kemudian the second one, once you have research question and then you have apa di bawah research question, apa yang ada? Di dalam susunan tesis itu background. Setelah background, research question. After research question, Scope study, research significance. That's the last one. Research research objectives. Research objective, ma'am. Yeah. Objektifnya dulu baru dia signifikan. Nah, kecenderungan it always happen. Biasanya research question dengan research objektif kalian sama, benar? Nanti cuma diganti aja. Kalau misalnya what is, baru nanti to find out, pasti begitu. Sisanya sama ke belakang. Then you must avoid that one. Itu juga salah. Nah, so what's the right one? Begini dia caranya. Jadi research question, I will give you the example. Research question itu harus begini. Nih. Once you remember, setelah kalian kemarin itu punya background of the studies, kan kemarin setelah background of the studies-nya udah disebutkan kira-kira apa gap-nya kan gitu ya, apa yang sudah ada di orang, lalu apa yang belum ada sehingga kalian mau melakukan penelitian itu. Nah, kalau di jurnal kita akan mengatakan bahwa this research or this study was aimed to, kita kasih tahu tujuannya apa. Lalu, and the following research questions would guide this this study gitu. Jadi kalau di dalam tesis itu harus dipisahkan. Letaknya adalah di setelah background. Jadi gimana ininya, setelah kalian letakkan di atas itu apa yang jadi gapnya, lalu apa keterbaruan yang kalian tawarkan, and then you come with research question. Look at this, ini dia yang saya maksud. Nih,
start with introduction. Paling nggak dimulailah dulu dengan introduction gitu loh. Jangan tiba-tiba satu, what are then? So you cannot start with research question number 1, what are cultural contents? No, you have to start with something. Misalnya katakan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, atau misalnya kultur memiliki peran yang sangat. It's up to you how you start something. Okay, and you say that in regards to also to fill the gap stated in the previous section, for example, kalian mulainya dengan begitu. Jadi kalian mau mengatakan bahwa untuk menutup gap yang tadi sudah diidentifikasikan di subchapter sebelumnya atau di sesi yang sebelumnya, maka penelitian ini akan di-guide oleh beberapa research question, atau penelitian ini akan memiliki beberapa pertanyaan yang dia melingkupi persepsi siswa, kemudian alasan, for example ya, alasan-alasan siswa, dan secara detail pertanyaan itu akan diformulasikan sebagai berikut, and then you come with one, gitu loh. See? Do you get what I mean? Bisa nggak paham maksud yang saya maksud? Jadi jangan pernah menulis research question diikuti langsung dengan angka 1. Start with introduction. Pokoknya apalah di situ bikin dengan 1 atau 2 kalimat gitu loh. Oke, kemudian for this one, ini kebetulan example-nya kenapa dia memisahkan gitu ya. Karena datanya dia melakukan content analysis, dia melakukan analisa wacana, dia melakukan discourse analysis, dia melakukan analisa wacana, tapi dia juga menambahkan keterbaruannya adalah dia juga menambahkan interview. Jadi dia mau melihat bagaimana kultur digambarkan di dalam buku teks bahasa Inggris. Udah, setelah dia cari ininya, critical discourse-nya, lalu dia mau cari tahu apakah guru-guru itu memahami tidak gitu loh. Makanya dia ikuti dengan pertanyaan yang ini gitu. So in total, she's got 4 question. Dan dia memisahkannya. Dia jelaskan, to enrich this textual data analysis, I interviewed English language teacher, educators, kemudian in doing so, the interview-based case study address the following question. Nah, itu yang dia bilang. Jadi kalau misalnya karena dia menggunakan yang satu, dia melakukan analisa wacana, kemudian yang kedua dia melakukannya dengan men-interview gitu loh. Jadinya makanya dia mempunyai ini. And then let's see. That's the research question. Kalau kalian kan nanti 3. Pertama biasanya what, lalu diikuti dengan how, lalu diikuti dengan why gitu ya. Pokoknya it's not problem as long as you have any introductory statement. Ada statementnya. Next, apa yang jadi permasalahan berikutnya adalah research objective. Let's see. Research objective tidak boleh sama dengan research question. Kita lihat lagi di atas, this one, research questionnya kan gini. What are cultural content represented in the textbook from Kacu Circles of English and Modern 4P Perspective? Jadi, bagaimana konten-konten budaya yang digambarkan di buku teks apabila dianalisa dari Kacu Circles of English sama Modern 4P, ini nama teori. Lihat di bawah. Bagaimana dia ini? Find out cultural content. Nah, ini dia menambahkan ini. Dia meletakkan konteksnya sehingga tidak sama dengan di atas. Nampak? Kalau di atas tadi kan dia langsung cultural contents gitu ya, lalu melalui perspektif ini. Kalau di bawah dia sebutkan to find out cultural content di mana in the textbook judulnya langsung diberikan. So, let me show it to you. Nah, kalau kalian misalnya katakanlah contohnya kalian mau menginterview atau mau mencari tahu bagaimana persepsi siswa terhadap guru yang native speaker dengan non-native speaker. Oke. Lalu your research question is number 1. To find out student perception atau to find out students to see students experience misalnya. To see or to investigate or to explore student experience in learning English with native and non-native English teachers. Itu, oke. Questionnya sih, jadi pertanyaannya adalah what are students experience or what are Indonesian EFL students experience
learning English with non-native and native teachers? That's the question. Lalu riset objektifnya, and then you provide the context. Kalau kira-kira ini adalah anak SMP, maka kalian akan mengatakan adalah to explore or to investigate how, atau misalnya to investigate the experiences of Indonesian primary students or Indonesian junior high school student grade 1 or grade 2, for example. That's how to differentiate it. Bisa kira-kira membedakannya? Kalau tadi riset questionnya dia umum saja, maka agar berbeda dengan riset estetiknya, supaya jangan diulang yang di atas dengan di bawah. Then you give the context. Kalau kayak gini kan dia tadi riset questionnya dia bilang dia mau mencari tahu nilai atau misalnya konten-konten budaya dalam buku teks melalui perspektif A dan B, itu riset questionnya. Lalu dalam riset objektifnya, dia mengulang itu, mencari tahu konten-konten budaya yang digunakan dalam textbook, dia kasih tahu textbooknya apa. That's what makes it different. Bisa kira-kira? Jangan pernah mengulang antara yang di atas dengan yang di bawah. So you cannot repeat the questions, repeat the phrases or the sentences in research question and research objective. And then the last one, ingat ya, kalian menggunakan menggunakan gaya selingkung kalian. Kalian punyanya signifikan. Ini UNS punya. UNS itu pakainya contribution. Research contribution sama dengan signifikan. So what do you put in your significant? Significant itu fungsinya apa gitu loh. Kalau yang sering saya lihat itu biasanya kalau di konteks pendidikan, untuk siswa, untuk guru misalnya, untuk entah siapa. No, that's not it. That's not it. Bukan begitu dia. Yang harus dilakukan adalah nomor 1, you have, what do you mean by the significant? You can have significance for the theory or the knowledge. Jadi saya contohkan, saya dalam disertasi saya menggunakan teorinya si Vygotsky. Vygotsky menggunakan zone of proximal development. Lalu ketika Vygotsky mengembangkan teori itu, dia hanya melakukannya dengan anak kecil. Sementara di dalam penelitian saya melakukannya dengan anak kuliah. Lalu apa di situ signifikansinya? Lalu saya mengatakan bahwa signifikansinya adalah untuk mengembangkan konteks teori zone of proximal development yang tadinya hanya untuk anak kecil, yang awalnya hanya untuk anak kecil, lalu dilihat apakah dia juga bisa dikembangkan ke level orang dewasa, terutama mahasiswa. That's the contribution. Itu kontribusinya. Oke, baru kemudian apa? Makanya ada namanya pedagogical implication. Lalu secara kontribusi atau signifikansi secara praktek apa? Itulah dia baru masuk tadi. Kalau untuk siswa, siswanya apa? Untuk guru-gurunya apa gitu? Untuk policy makernya apa yang harus diiniin gitu. Jadi jangan hanya berpikiran bahwa oh yang namanya signifikansi itu hanya untuk orang, enggak, bisa jadi untuk teori. What are you going to give for the theory? Apakah untuk lebih membesarkan konteks teori itu agar bisa dipakai di konteks yang lebih luas? So that's what is significant. Jadi kalau misalnya, nah lihat apa yang dikatakannya di sini. See, say that this discourse study aim to provide theoretical, empirical, and practical contribution. 3 itu yang disebutkan. Jadi secara teorinya ada, secara empirisnya ada, secara prakteknya ada. Kita lihat dia bilangnya apa. Lalu dia bilang ini, secara teori dia mengatakan bahwa yang namanya mengajar dan belajar tentang budaya itu tidak bisa dipisahkan dari pendidikan bahasa. Dan sudah menjadi fenomena di dunia saat ini yang ditandai dengan globalisasi dan komunikasi antar kultur gitu. Makanya dia bilang material dalam textbook dapat bermanfaat bagi siswa dan mengembangkan pemahaman budaya siswa di konteks globalisasi. That's theoretically. Itu loh yang dia maksud. Jadi bisa apa? Memberikan pengembangan kepada siswanya gitu loh. Lalu kemudian dia bilang apa? Lihat aja kemari. Jadi dia ada yang namanya theoretically,
empirically sama practically. Apakah tiga-tiganya harus ada? Not necessarily. Tapi hilangkan kebiasaan kalau kalian menulisnya untuk si ini, untuk guru itu. We cannot do that anymore. Oke? So that's it for your introduction. Isinya tadi ada background, itu yang saya jelaskan minggu lalu. And then yang belum saya jelaskan, that is research question. Ingat, kalian terikat dengan kata what, how, and why. Tapi yang tadi mau saya tunjukkan pada kalian adalah pastikan bahwa you have introductory statement. Ada diawali dulu, jangan masuk 1, 2, 3. Sama juga dengan study objektifnya. Study objektif ini memang terikat dengan research question, but you cannot repeat the same word. Maka caranya adalah ketika research question umum, ke dalam research objektif nanti kalian spesifikkan. Jadi spesifikkan siapa. Kalau misalnya guru, lalu kalau misalkan gini, untuk mencari tahu tantangan-tantangan yang dihadapi guru dalam menggunakan teknologi di ruangan kelas gitu ya. Research question-nya, what are the challenges that EFL teachers see the experience in integrating technology? Itu research question-nya. Tapi study objektifnya, you will put the context of the teacher. Jadi kalau misalnya to identify or to discover or to investigate the challenges that apa misalnya kalau dia guru SMA gitu. Kalau guru SMP langsung spesifikkan gitu. Oke, kalau tadi di atas kan nggak disebutkan, that's the difference. Itu yang membedakan di antara research question. Dan signifikannya tadi ada, you can have theoretically, practically, and empirically. So that's the first one. Itu untuk yang bagian chapter 1. Any question sampai di sini? Bisa dipahami sampai di sini? Apa yang maksudnya yang saya bilang yang harus dirubah dalam tradisi kita yang selama ini salah? Itulah dia, biasanya udah siap itu research question 1, 2, 3, nggak ada ngomong, nggak ada angin, nggak ada ujar, tidak dikontekskannya dengan yang di atas, tiba-tiba aja 1, 2, 3, orang kan bingung gitu kan. Makanya dikasih tahu lagi di atas misalnya, karena penelitian ini berfokus pada ini gitu ya, dengan bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap apa yang di atas tadi juga diulang gitu ya. Makanya penelitian ini penelitian ini akan mencoba menjawab 3 pertanyaan berikut, barulah 1, 2, 3 gitu loh. Baru kemudian nanti di dalam objektifnya berpatok pada pertanyaan research question yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut. That's what I mean. Jadi bukan masuk 1, 2, 3. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Yeah, ma'am, I have a question, ma'am. Yes. My thesis title is about gender bias in the textbook, ma'am. Berarti di title-nya nggak usah disebutkan judul bukunya, tapi di research question-nya muncul nama bukunya ya, ma'am. Berarti di research question-nya bukan di research question, di objektif. Research question-nya nggak usah. Oh, oke, ma'am. Kan supaya dia pisah tadi, supaya dia beda antara research question dengan ini kan? Oke, ma'am. Oke, ada lagi kira-kira pertanyaannya? Kemudian untuk related, untuk kayak tadi ma'am kan ada mentioning related teori gitu ya, ma'am. Itu harus saya cari diusahakan juga di objektif atau kalau nggak ada nggak apa-apa gitu. Ya, jadi misalnya gini, caranya kalau misalnya teori yang mengatakan bahwa kan gini, kalau teori itu kan mengatakan bahwa gini, bahwa yang namanya textbook itu membawa nilai-nilai ideologi di dalamnya. Jadi tidak hanya mengajarkan konten, tapi dia juga mengajarkan nilai ideologi, dan mengajarkan norma kan gitu kan. Makanya dengan menganalisa bagaimana gender bias digambarkan akan dapat mempertajam pemikiran kritis siswa terhadap peran gender di contemporary contemporary world misalnya gitu loh, yang kayak yang tadi gitu. Itu kan secara teori, itulah dia maksudnya kayak gitu. Bisa kira-kira? Oke, ma'am, saya coba dulu. Ya, itu dia misalnya kan dia fungsinya bahwa yang namanya buku itu ada mengandung nilai ideologi di dalamnya. Maka kalau kita mencari tahu ini dengan menganalisa secara ini gitu, maka kita akan coba membawakan pemikiran kritis kepada siswa untuk melihat bahwa peran gender itu di dunia contemporary ini gitu loh. Gitu dia maksudnya. Oke, ada lagi kira-kira? Oke. Nah, oke. Nah, kalau misalnya kalian sudah duduk dengan research with your background of the study, kadang mungkin kalian berat terlalu memikirkan, oh ya bisa jadi nanti misalnya lead review kalian sedang berjalan.
For me, saya kalau sudah selesai pada awalnya, ketika saya selesaikan background, saya langsung lompat dulu kemana metodologi. Karena ini sebenarnya yang paling gampang. Do you know why? Kenapa saya bilang paling gampang? Karena kalian bisa mencontoh langsung punya orang lain bulat-bulat. Sih? Kan kalian bisa tinggal ambil. Maksudnya nggak misalnya pentingnya mesti utuh dari satu teks mentor ya. Misal, oke, penelitian kalian itu adalah tentang narrative inquiry atau etnografi atau phenomenological case study. Kalian cari nanti yang dia membahas tentang itu, lalu nanti di bagian desainnya kalian akan jelaskan. Kalau di luar itu biasanya penelitian itu, metodologi itu, oke, wait, bentar. Oke, sorry. Nah, jadi misalnya gini, kalian mau ngambilnya fenomenological etnografi misalnya gitu. Tinggal kalian cari aja disertasi yang di OATD, cari yang dia disertasi atau tesis yang dia seperti itu. Tinggal kalian pindah bulat-bulat. But you must rephrase, harus kalian rephrase. But what's the key? Saya kasih tahu kuncinya ya sama kalian ya. Nomor 1, lihat, it depends on your analysis. We cannot have similar pattern for all. Kita nggak bisa punya sama polanya di dalam bab 3 itu. Jadi kalau kualitatif kuantitatif saja sudah berbeda gitu. Remember, if you have population and sample in quantitative, we cannot have that. We have participant. Kan itu kan? Itunya saja sudah berbeda. And then the next one, apalagi yang berbeda? Kalau seandainya kalian punya critical discourse analysis atau analisa wacana. Analisa wacana itu apa? Kalian menganalisa buku, kalian menganalisa pidato seseorang. Nah, itu kan di situ tidak ada partisipan yang terlibat. Maka dia tidak akan ada lagi istilah partisipan. Makanya namanya misalnya apa? Riset design, kemudian misalnya apa? Data and data source, kemudian apa? Kemudian you don't have instrument of data collection. Nggak ada instrumennya kalau dia CDA. Critical discourse analysis nggak punya instrumen. Yang ada apa misalnya? Jadi kalau misalnya tadi riset konteks gitu. So be very careful. Tak bisa kalian pindahkan bulat-bulat dari semua metode yang ada di dalam misalnya kalian lihat punya senior kalian misalnya ada riset desain. Setelah riset desain lalu kemudian di bawahnya dia punya misalnya partisipan, kemudian misalnya apa? Data collection, kemudian di bawahnya misalnya apa? Data analysis gitu. Kalian melakukan CDA itu tidak berlaku karena dia di situ tidak ada partisipan. So be very careful ya. Saya akan cerita tentang yang garis besar aja. We start with design. What should you provide in design? Apa yang harus kalian letakkan di dalam desain? So yang harus pertama sekali kalian letakkan itu adalah you need to give the name of your design and then the approach and the design specifically. Bisa nggak mengatakan bahwa this is a qualitative research? Qualitative research itu lebar, terlalu lebar. Sama dengan mau mengatakan this is a quantitative study. Quantitative study ada yang namanya apa? Ada namanya quasi experimental, kemudian ada ex post facto, kemudian ada yang namanya eksperimen. Nah, for qualitative there are more than 100. Ada lebih dari 100 gitu. Jadi harus kalian sebutkan apakah dia case study, apakah dia adalah descriptive qualitative study, apakah dia adalah phenomenological case study, apakah dia adalah autoetnografi atau etnografi, apakah dia collaborative autoetnografi, apakah dia retrospektif, ada banyak sekali. Nah, you mention that one first. Sudah, setelah kalian sebutkan, misalnya saya mengatakan bahwa, okay, this study will be conducted atau this study will employ qualitative research method, particularly using the design of case study, misalnya saya bilang gitu ya. Lalu
Next adalah provide the conceptual. Kasih konsepnya, pengertian apa itu qualitative research. Disinilah kalian kasih referensi. Oke, misalnya katakan qualitative research, jadi berarti entah menurut siapa, itu biasanya kecenderungannya adalah misalnya untuk menganalisa data apa, misalnya kayak gitu. Lalu spesifiknya kalau case study itu apa. So, provide the name, kemudian give the definition, and then after that, make it connected to your study. Setelah kalian jelaskan definisinya, lalu connect-kan dengan studi kalian. So that's the rational. Kasih rasionalnya kenapa harus ini yang dipakai. Lalu kemudian, karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana pengalaman guru di dalam menerapkan ini, maka case study atau qualitative study dianggap yang paling pas untuk melakukan penelitian ini. Kenapa? Tadi udah dijelaskan definisinya. Lalu kalau misalnya case, kasih tahu case-nya adalah apa yang jadi case. Misalnya guru-guru yang bagaimana. So that's the design. Itulah isi letaknya desain. Jangan kalian kasih penjelasan yang banyak sekali ngolor ngidul ke sana kemari ya. Hanya sebutkan nama desainnya secara spesifik, kasih definisinya secara konsep, berarti ngasih referensi, kalian pakai punya siapa, karena kualitatif pun banyak. Case study pun banyak, kalian mau pakai punya Sien, pakai Creswell, mau pakai punyanya Merriam. Lalu setelah itu, kalian kosikan rasional, kenapa, kaitkan dengan tujuan penelitian kalian, kenapa case ini, desain ini yang paling pas untuk penelitian kalian. Oke? Bisa kira-kira? Oke? Next, berikutnya. Kalau yang dibahas itu adalah tentang misalnya partisipan. Biasanya partisipan ini ada disebutnya riset konteks dan partisipan misalnya. Jadi konteks itu dikasih tahu misalnya dia kalian melakukannya apa di perguruan tinggi. Nah partisipan apa yang akan kalian berikan di sini? Nomor satu adalah kalian membutuhkan berapa orang partisipan. Oke. Lalu kalau dia jumlahnya cukup banyak, kalian nggak perlu kasih tabel. Tapi kalau jumlahnya sedikit, cuma misalnya 2, 3, atau 4, kalian perlu kasih tabel dengan spesifik. Usianya berapa, pokoknya faktor-faktor yang demografis yang akan mempengaruhi terhadap hasil riset kalian. Kita asumsikan aja dia yang jumlahnya banyak ya. Kalian sebutkan partisipannya siapa, ada berapa orang, berapa laki-laki, dan berapa perempuan. Sudah? Lalu kemudian beritahukan bagaimana teknik kalian dalam menyeleksi atau mendapatkan partisipan. Ini yang penting. Jadi kalau misalnya contohnya kalian sebutkan bahwa oke, partisipan ini dipilih misalnya secara random. It's not happening in kualitatif. Nggak pernah terjadi kualitatif itu secara random. Biasanya pakai apa? Boleh convenience. Artinya apa? Bahwa kalian bisa menjadikan dia partisipan karena kalian sudah punya hubungan sebelumnya. Entah kawan kalian. Boleh dia purposeful. Kalau purposeful apa? Kalian tidak punya kedekatan emosional. Tapi kalian memilih mereka karena ada syarat-syarat yang harus mereka penuhi. Jadi misalnya kalian mau melakukan penelitian tentang bagaimana tantangan mahasiswa magister bahasa Inggris dalam menyelesaikan tesis. Berarti kan harus ada nih. Berarti dia sudah dalam semester berapa, lalu dia sedang mengerjakan tesis, kan harus begitu. That's purposeful sampling namanya, atau purposeful technique. Lalu kemudian ada apa lagi? Snowball. Nah, snowball ini biasanya kalau partisipan dengan dia yang bentuknya atau biasanya dia konteksnya amat sangat amat sangat terbatas dikarenakan mungkin karena kayak masalah tabu. Saya contohkan saja perempuan dengan HIV, kalian mau mencari tahu dengan ini, orang kan nggak akan mau ngasih tahu. Jadi kecenderungannya bagaimana? Kenapa dia snowball sampling? Kalian kenal si A ini mau ngomong, lalu kalian minta si A ini untuk menunjuk siapa yang berikutnya si B. Nah, karena dia yang tahu. Makanya kemarin kayak punyanya si Grace, kemarin kan saya tanya karena dia mau melakukan tentang apa namanya LGBTQ community, mereka kan nggak buka-bukaan. They will not do that. Makanya kalau seandainya dia tidak punya, dapatnya satu, then she will say snowball. Si yang satu ini akan menunjukkan siapa yang berikutnya, kemudian siapa yang berikutnya, that's it. Kalian sebutkan gitu ya. Lalu kemudian, nah kalau tidak ada ethical consideration, kita tidak punya itu biasanya, maka kalian harus sebutkan di dalam partisipannya bahwa partisipan identitasnya kalian lindungi. So you must say that bahwa namanya adalah pseudonym,
atau namanya adalah anonymous. Anonymous berarti kalian cuma bikin P1, P2, itu untuk partisipan 1, 2. But pseudonym namanya kalian ganti. And then you need to mention that. Kalian katakan bahwa untuk menutupi identitas asli partisipan atau untuk etikalnya, untuk memenuhi syarat etis atau untuk persyaratan etisnya, maka nama partisipan tidak digunakan, nama asli partisipan tidak digunakan, tapi adalah pseudonym gitu. Itu harus kalian sebutkan. Inilah alasannya kenapa tidak boleh menyebutkan nama sekolah, nama tempat secara langsung. Ethical consideration. Oke. And then next, kalau misalnya sudah ini, kalau misalnya seandainya kalian dapat partisipan dengan guru, misalnya guru yang kalian bukan gurunya, kalian ke sekolah, and then you must mention the gatekeeper. Tahu artinya gatekeeper? Gatekeeper adalah orang yang membuat kalian bisa masuk ke sekolah itu. Jadi kalian kasih tahu dulu bahwa partisipannya kalian dapatkan misalnya apa? Karena kalian kenal dengan gurunya, kemudian gurunya that's in partisipan. People need to know that. Oke? Net, setelah partisipan, next yang berikutnya adalah data collection. Apa yang ada di dalam data collection? This is the instrument. Inilah letaknya instrumen. Instrumen kalau dia di dalam kuantitatif. Jadi data collection ini akan disebutkan apa-apa saja gitu. Biasanya saya akan mengatakan bahwa ada primary data, ada secondary data. Jadi kalau misalnya primary data itu yang akan saya periksa di awal, sementara secondary data ini hanya untuk to corroborate. Oke. Jadi apa yang saya lakukan? Misalnya saya mengatakan saya menggunakan misalnya apa survei, itu saya sebutkan. Jadi look at the step di dalam data koleksi bahwa koleksi data untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini atau misalnya data dalam penelitian ini akan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Hati-hati ya, data kuantitatif belum tentu penelitian kalian kuantitatif. Pahami dulu bahwa penelitian kalian menjadi kuantitatif atau tidak itu letaknya nanti adalah di bagian data analisa. Bisa saja dia kualitatif, tapi datanya adalah data kuantitatif. Data kuantitatif itu apa? Data yang misalnya mengikuti frekuensi, berapa kali kejadiannya, gitu loh. Oke, jadi kalau seandainya dia hanya data kualitatif, lalu kalian katakan bahwa data dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai macam alat atau dengan berbagai macam teknik. Kalian sebutkan dulu, misalnya yang pertama adalah kalian menggunakan observasi atau kalian menggunakan survei. Nah, kalian kasih tahu survei itu apa menurut definisi siapa. Sudah, setelah kalian sebutkan surveinya, lalu kemudian kalian akan mengatakan bahwa survei ini apakah kalian terdiri dari berapa item. Oke, lalu kalau misalnya dia surveinya terdiri dari open-ended sama close-ended. Open-endednya kalau close-endednya menanya apa, open-endednya menanyakan yang apa. Itemnya ada berapa. Lalu kalian kembangkan sendiri atau kalian adaptasi atau modifikasi dari penelitian orang lain. Itu harus dijelaskan. Dan kemudian ditutup dengan data dari survei ini akan menjawab pertanyaan dari nomor berapa. So you need to provide that one. So the data collected from this method, data collected from the survey will address or will answer the questions for question number 1 gitu loh. Oke. Nah, that's all. Semuanya nanti di dalam data collection akan begitu. Kemudian berikutnya apa? Interview. Apa fungsi interviewnya? Lalu kemudian kalian kasih tahu apakah dia structured interview, semi-structured interview. Kemudian apa fungsinya? Kalau fungsinya adalah kalian mengatakan bahwa interview ini fungsinya adalah untuk menggali lebih dalam jawaban siswa terhadap bagian open-ended dari kuesionernya. Makanya interview akan dilakukan ketika analisa data yang dikumpulkan dari survei sudah selesai dilakukan dan pertanyaannya akan berbasis pada itu gitu loh. Nah, lalu kalian sebutkan di interview berarti nanti kalau dia misalnya semi structured, ada berapa orang yang diinterview, masing-masing diinterview berapa jam, bahasa apa yang digunakan. Kemudian convenience-nya di mana dia diadakan. Jadi that's the place, itulah letaknya. Kalau kalian secara face to face atau dia selalu melalui online meeting. Tuh. Bisa aja kalian menginterview pakai WhatsApp, pakai voice note. Jadi kalian tanya, nanti dia jawab, kapan dia dengar dia jawab gitu loh pakai WhatsApp. So explain that all. Lalu kemudian setelah kalian jelaskan interviewnya segala macam, balik lagi tutup dengan data dari interview ini akan kalian gunakan untuk menjawab pertanyaan nomor berapa dari research question kalian. Oke, bisa kira-kira?
Dapat nggak kira-kira? Yes, ma'am. Jadi data collection itu adalah bukan prosedur. Kecuali kalau kalian melakukan intervensi. Misalnya kalian mau mengajarkan di kelas, lalu di kelas itu nanti akan ada teknik yang mau kalian ajarkan. Kalau tidak, kalian hanya datang ke lapangan untuk mengumpulkan data, then you don't need data. So, what you say? Berarti kalian sebutkan, kalian menggunakan alat apa untuk mengumpulkan datanya. Ingat, dalam penelitian kualitatif ada namanya triangulation of data, bahwa data itu dikumpulkan dari alat yang berbeda. Kalau kalian mengumpulkan suatu data hanya dengan satu alat, nanti ada kemungkinannya bahwa data itu keluar karena alat yang kalian pakai. Misalnya, kalian hanya dapat data itu karena kalian interview, jangan-jangan karena pertanyaan kalian. Kalau saya contohkan, kalian tanya sama kalian mau cari tahu misalnya tentang persepsi guru, atau misal gini, persepsi orang tua terhadap perilaku siswa SMA saat ini. Lalu pertanyaan kalian udah langsung nanya, Pak, gimana pendapat Bapak tentang perilaku anak SMA yang saat ini semakin turun semakin kurang ajar. Kalian udah bilang duluan sama bapaknya kalau anaknya kurang ajar sih. Ya pasti dia nggak punya opsi pilihan lain. You have already directed him. Paham maksudnya? Makanya kalau kalian mau mencari challenges, jangan ditanya sama gurunya, gimana apa tantangan ibu? You cannot do that. Kalau itu yang kalian lakukan, itu namanya bukan data untuk penelitian, itu kayak interview TV namanya. Jadi challenges itu tidak keluar dengan pertanyaan challenges, enggak. Kalian akan menanyakan aja, misalnya gini, oke, bisa diceritakan nggak pengalamannya ini? Nanti ketika dia bilang, iya, tapi saya kemudian saya kesusahan, kadang nggak ada internet. That's the challenge. Dia nggak keluar dari pertanyaan kalian. Makanya ada namanya tematik konten analisis, harus dianalisa kontennya. Maka ditema-temakan gitu. Tapi kalau pertanyaan kalian, ya Pak, kira-kira beberapa apa aja tantangannya? Udahlah, habislah keluarlah 1, 2, 3, that's it. Berarti dia bukan keluar dari datanya, nggak keluar dari situ gitu. Do you get what I mean? Paham maksudnya? Kalian udah tanya sama gurunya, Bu, apa kira-kira Ibu, pendapat Ibu misalnya menggunakan game ini, apa kira-kira manfaatnya, Bu? Gitu. Udahlah, habislah manfaatnya. Tapi kalau misalnya diceritakan gitu, Bu, bagaimana pengalaman Ibu setelah menggunakan game? Lalu dibilangnya, oh iya, pakai game ini saya melihat bahwa anak-anak jadi lebih semangat belajarnya. Kan kalian tidak mengatakan manfaatnya. Dia yang mengeluarkan sendiri gitu. Lalu kan nggak boleh mengarahkan, Bu, apakah menurut Ibu ada perbedaan dalam hal dinamika kelas atau interaksi di dalam kelasnya sebelum dengan Ibu sesudah menggunakan game ini? Nggak kalian tanya, Bu, apakah anak-anak ini jadi lebih semangat ininya? Kalian sudah mengarahkan dia untuk mengatakan lebih semangat gitu. You cannot ask that. Apa yang kalian tidak tanyakan dalam research question, you cannot ask that in your interview. Bisa kira-kira? Bisa dipahami nggak? Bisa, Mem. Ya, tidak boleh keluar pertanyaan research question itu di interview kalian. Makanya harus hati-hati gitu. Nah, makanya dibilang kenapa harus ada data triangulation, data source triangulation, bahwa data yang masuk itu tidak boleh berasal dari satu sumber. Kalau kalian cuma menginterview saja, jangan-jangan data itu keluar gara-gara pertanyaan interview kalian. Makanya kalau kalian mengumpulkan data dengan menggunakan 3 alat, survei, interview, and observation, datanya keluar dari 2 alat ini berarti sudah terpenuhi triangulation-nya. Tapi kalau cuma datanya keluar di 1 alat, buang data itu, you cannot use that. Kalau keluarnya dari 3-3 lebih bagus lagi, karena nanti dalam temuannya kalian akan menggunakan itu. Bahwa di dalam temuan kalian nanti data itu tidak boleh berasal dari interview aja semuanya gitu. Bisa dari kuesioner, bisa dari observasi, itu yang menunjukkan bahwa this phenomenon is happening. Memang terjadi gitu loh. Jadi that's the data collection. Lalu kemudian analisa data. Next, yang analisa data ini yang penyakit yang sebenarnya paling saya sering sakit kepala kalau sudah membaca tesis di mana-mana gitu loh. Apa kecenderungan kalau siswa Indonesia mengatakan analisa data? Kalau udah kualitatif pasti Miles dan Huberman. Selalu gitu. Miles dan Huberman, dengan menggunakan 4 kata, data display, data representation, data, pasti selalu begitu. That's not the problem. Bukan itu masalahnya. Permasalahannya adalah
kalian tidak mendetail apa yang dilakukan di dalam data representation. Apa yang kalian lakukan dengan data collection? Apa yang kalian lakukan dengan data display? Padahal gitu, sama kalau misalnya saya selalu mencontohkan gini, kalau saya bilang gini bahwa oke, cara memasak Indomie, saya akan memasak Indomie ini dengan mengatakan dengan menggunakan 3 proses yang diusulkan oleh si D. Yang pertama itu adalah persiapan, yang kedua itu adalah bagian masak, kemudian yang ketiga itu adalah penyajian. That's it. Nggak kalian sebutkan apa yang dilakukan di bagian masak itu. Apa yang dilakukan di bagian persiapan. That's what usually students do. Biasanya mereka lakukan. Pokoknya cuma Miles Huberman 1, 2, 3. Dikasihnya definisi ini adalah ini. Padahal bukan itu yang mau saya lihat atau orang lihat. Yang mau dilihat orang adalah ketika kalian menggunakan metode Miles Huberman. Oke. Dia menggunakan misalnya 4 langkah. Oke. Atau dia misalnya menggunakan 3 langkah. Langkah 1A. Jangan kasih definisinya. Yang dibutuhkan adalah apa yang kalian lakukan untuk langkah 1 ini. Jadi kalau misalnya saya mengatakan bahwa saya menggunakan misalnya frequency count, apa yang saya lakukan? Saya pertama adalah saya menganalisa setiap kertas secara individu lalu memberikan nilai. Kemudian nilai ini kemudian saya simpankan di dalam table di Microsoft Word atau di dalam Excel untuk setiap siswa. Kemudian nilai ini saya akan bandingkan. That's itu yang mau ditunggu sebenarnya. Kelihatan kan? Bukan pengertian data display. Data display adalah data dikumpulkan kemudian untuk dibandingkan. Misalnya stop sampai di situ. Orang, so how to do it gitu loh. Sementara ini, kemudian kalau misalnya kemudian yang berikutnya apa lagi? Misalnya oke, data setelah data display, data representation, kemudian apa lagi? Data conclusion. Apa yang kalian lakukan ketika data display ini? Misal apa data representation ini? Nah, yang mau dilihat itu adalah oke, kalau dia dari interview, berarti interviewnya yang pertama sekali dilakukan apa? Akan ditranskrip. Apakah transkripnya verbatim atau tidak? Nah, kalau misalnya verbatim itu kata per kata. Kalau dia misalnya dia non verbatim, kalau seandainya dia senyum, dia ketawa, nanti kalian bikin dalam kurung. Karena bisa jadi misalnya gini, kalian kasih pertanyaan, lalu setelah dikasih pertanyaan, dia nanti berhenti lama. Ada arti di balik itu. Mungkin dia entah berat, entah dia mikir dulu. And then you put it. Post in 15 minutes. Itu namanya non verbatim. Kalau verbatim itu hanya apa yang diucapkannya yang kalian tuliskan. Oke, lalu kalian jelaskan bahwa data yang diambil dari interview tadi adalah direkam melalui persetujuan concern dari partisipannya, lalu rekamannya tadi pertama sekali ditranskrip. Lalu ketika ditranskrip di data display itu kemudian dilihat dulu, dibaca, lalu kemudian yang berikutnya adalah mulai dari memisah-misahkannya, misalnya mengkodenya dahulu dari mulai kata per kata. Jadi misalnya dia mengatakan kata suka. Kata suka atau yang mirip dengan kata suka ini berapa kali kejadian, tandai. That's the coding namanya. Ada pre-coding, ada initial coding, ada final coding. Jadi dianalisa dulu dia di level kata, baru dia dianalisa di level kalimat. Lalu setelah tadi dianalisa di coding, kalau saya kemarin saya menggunakan color coding. Setelah saya coding, lalu saya katakan coding-coding ini kemudian saya ciptakan menjadi subkategori agar bisa keluar menjadi kategori. Itu yang ditunggu yang hampir tak pernah ada di dalam tesis atau disertasi yang ada di Indonesia. Dia nggak ngasih tahu, dia apain gitu datanya. Masa di interview, oke, setelah di interview kalian apain data interview itu? Berarti kan harus ditranskrip dulu, transkrip kemudian apa? Di display, apa dibaca. Kalau kalian memang menggunakan aplikasi, kasih tahu pakai NVivo. Setelah ditranskrip kemudian dikasih di NVivo. NVivo akan memetakannya. Nah, kalau tidak, kalau dia manual coding, saya manual coding. Apa yang dilakukan? Itu yang saya lakukan. Saya bilang saya baca dulu secara keseluruhan, kemudian berpatokan pada apa? Saya pakainya Creswell, berpatokan pada pertanyaan. Fokus saya adalah mengkelompok-kelompokkannya berdasarkan dari pertanyaan yang saya ajukan. Kemudian di level pre-coding, saya kemudian menganalisanya dulu, menggarisbawahi kata-kata yang berulang, yang dia di level kata atau frasa. Setelah itu baru naik ke level kalimat misalnya.
Nah gitu loh. Lalu kemudian itu namanya initial coding. Initial coding ini nggak boleh langsung disimpulkan. Saya harus lagi ke final coding, ke coding berikutnya, diulang lagi dibaca. Prosesnya iteratif. Apa artinya iteratif? Bahwa proses ini akan berulang terus sampai tidak ketemu lagi ada yang baru dari temuannya. That's it, itulah temuan kalian. Nah, itu yang mau dijelaskan di analisa data. Makanya saya bilang tengok disertasi orang. Kalau disertasi orang itu yang di OATD ya, cenderungnya lihat disertasi saya. Itu dia disebutkan stepnya apa, saya tunjukkan bahwa saya pakai tabelnya kayak begini, apa yang saya masukkan di dalam tabel. Lalu kemudian apa di bawahnya nanti yang terakhir itu adalah trustworthiness kalau kualitatif. Kalau dia kuantitatif ada validity and reliability. Apa itu trustworthiness? Disinilah levelnya, kan orang katakan gini, enak ya kalau misalnya dia cuma kualitatif, ya udah dia baca, kemudian dia interpretasikan, ya udah dia temuannya. No, we cannot do that. Itu nanti yang namanya lonely researcher bias. Artinya apa? Ya udah dia analisa sendiri, tak ada yang mengontrol analisa dia gitu. Makanya ada trustworthiness. Trustworthiness itu apa? Saya menganalisa datanya, saya analisa sendiri. Lalu saya menggunakan yang namanya peer debrief. Peer debrief itu kalau kita sama-sama peneliti. Kalau kalian, peer debriefnya nanti siapa? Peer debrief kalian itu adalah pembimbing 1 dan pembimbing 2 kalian. Jadi data yang kalian analisa itu akan dianalisa lagi oleh orang lain. Baru nanti hasilnya dicocokkan. Nah, apabila ada ketidaksesuaian, maka akan dikonsultasikan. Itu yang namanya trustworthiness terhadap analisa data. Satu adalah peer debrief. Ada orang lain yang memeriksa datanya secara independen, kemudian hasilnya dibandingkan dengan analisa kalian sebagai peneliti. Kedua adalah member check. Member check ini adalah kalian menginterview orang, lalu transkrip hasil interviewnya dan interpretasi kalian terhadap interview itu kalian kasihkan lagi kepada orang yang kalian interview. Namanya member check. Jadi kalian tanya lagi sama dia, benar nggak ini maksudnya gitu. Kalau benar interpretasi kalian, berarti kan benar kan? Karena dia yang ngomong, dia yang tahu gitu loh. Tapi kalau dia bilang salah, so that's what is called by member check. Kemudian apalagi yang berikutnya? Kalau nggak pakai member, tadi data source triangulation ya, bahwa dia menggunakan data dari berbagai sumber. Kemudian ada data analysis triangulation. Data itu dianalisa oleh lebih dari satu orang gitu loh. Oke. Kemudian tadi ada member check. Kemudian apalagi bisa yang dilakukan misalnya yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan ahli. Kalau tidak ada orang yang dia peer, kalian boleh pakai tenaga ahli untuk mengeceknya. Nah, inilah alasannya kalau dia ujian reading dengan ujian misalnya reading atau grammar, itu kan kalian ada kunci jawabannya kan, ada A, B, C, D. Kalian nggak perlu peer debrief, nggak perlu orang lain yang meriksa, satu orang cukup karena ada kunci jawaban. Tapi ujian speaking dan ujian writing itu tidak akan bisa dicek oleh satu orang karena sangat subjektif. Makanya di ujian TOEFL atau di IELTS hanya ada 2 dia yang namanya rater. Maka satu hasil itu akan diuji atau diperiksa oleh rater 1 dan oleh rater 2. Kalau dalam penelitian, maka kalian researchernya rater 1, kalian harus cari orang yang punya kompetensi untuk jadi rater 2-nya. Nah, rater 1 dan rater 2 ini harus menggunakan tolak ukur yang sama. Oke. Nah, tapi tetap aja di situ pasti ada subjektivitas. Apabila si rater 1 itu memberikan nilai 75. Rater 2 ngasih 80. Ini nggak terlalu jauh jaraknya. Tinggal lihat aja nilai tengahnya. Tapi rater 1 kasih 60, rater 2 kasih 90, terlalu jauh jaraknya. This is what happened dengan apa? Dengan yang coding tadi. Kalian mengcoding, udah kalian coding sendiri gitu kan. Makanya butuh orang lain juga mengcodingnya, baru kalian cocokkan gitu. Nah, ini namanya adalah inter-rater reliability. Jadi artinya apa? Inter-raternya dicek oleh 2 orang yang berbeda sehingga tidak terjadi lonely researcher bias. Apabila ada perbedaan yang signifikan akan dicari pihak yang ketiga untuk menyelesaikan permasalahannya atau dinegosiasikan antara rater 1 dengan rater 2. See? So, research design, research context and participant,
Data collection, data analysis, trustworthiness. That's in your methodology. Inilah yang ada di dalam metodologi. Jadi selalu yang dibutuhkan itu, we don't need konseptual. Hampir rata-rata kalau saya sudah menguji punyanya anak USU, itu pasti nanti kayak gitu. Semua gitu, pakai Miles dan Huberman. Lalu dia pakai ini, Miles Huberman tahun ini, ada data ini. Lalu saya tanya, what are you doing actually there? Nggak bisa dia jawabnya. Saya nggak tanya kalian misalnya, oh apa pengertian data display? Nggak, sama kayak tadi. Saya mau masak Indomie pakai 3 proses yang disarankan si A. Proses yang pertama persiapan, proses yang kedua adalah memasak, proses yang ketiga adalah penyajian. Lalu dia kasih ya, proses yang pertama itu yang waktu persiapan. Persiapan adalah, dia kasihlah definisinya. Bukan itu yang saya tahu, yang saya mau. Yang saya mau adalah what do you do in that process? Lalu dia bilang bahwa di proses persiapan yang pertama sekali dilakukan adalah ambil piring, kemudian dibuka mie-nya, lalu keluarkan bungkus bumbunya kemudian digunting, ditaruhkan di piring yang di posisinya dipisahkan dengan minyaknya, lalu sambil menunggu air dimasakkan. That's baru saya tahu. Oh, jadi ini yang dia lakukan. So other people know if they want to imitate, want to replicate your study, itu fungsinya. Apa yang kalian lakukan gitu? Itu yang hampir tak pernah ada di dalam data analisa. Oke, bisa kira-kira? Any question? Ma'am, izin saya Ya. bertanya, Ma'am. Ah, Saya ingin bertanya terkait partisipan. Sebenarnya bagaimana cara yang tepat untuk menentukan jumlah partisipan, Ma'am? Apakah memang ada rumusnya atau bagaimana, Ma'am? Begitu, Ma'am. nggak ada. Jadi tergantung, kualitatif itu nggak ada. Makanya saya bilang kualitatif, kalau kalian mau melakukan apa, autoetnografi, atau kalian mau retrospektif naratif inquiry, diri kalian sendiri jadi partisipannya boleh. Tapi hati-hati begini ya, misalnya gini, kalau kalian mau melakukan penelitian survei, nama penelitian kalian survei, lalu kalian bilang partisipan kalian ada 10 orang, nggak bisa, survei itu harus ratusan, harus gede. Tapi kalau kalian mengambil datanya dengan interview, mau menceritakan ininya, mau menceritakan experience dia, 2-3 orang cukup. Oke, jangan nggak ada patokan. Maka kalau misalnya, Mem, saya mau melakukan interview, tapi saya mau melakukan keseluruhan kelas. Bayangkan kalau 40 kalian interview 1 jam itu bisa 18 halaman. Saya akan menyarankan kalian, pertama adalah lakukan survei. Semua siswanya dikasih survei, ada close-ended, ada open-ended. Interviewnya itu nanti akan kalian pilih berdasarkan jawaban dia di survei, hanya kepada 5 orang gitu. Oke? Oke, Ma'am. Apakah itu juga berlaku untuk kuesioner, Ma'am? 2 atau 3 itu? Misalnya lebih. Bagaimana, Ma'am? Masih tertutup, Ma'am. Mic-nya. Oke, wait a second, oke, bentar ya. Oke, baik, Ma'am. Maaf, Ma'am.
Oke, I'm sorry. Saya soalnya dua-dua ini lagi ada Zoom ini ada apa namanya ada kelas juga. Apa tadi pertanyaannya? What's the question? Apakah minimal 2 atau 3 itu juga berlaku kalau kita pakai kuesioner, Mem? Oh, kalau kuesioner nggak bisa. Kan tadi ya kuesioner itu kan dia kayak survei. Oke. Nah, kuesioner itu kan dia ada yang pakai skala Likert gitu ya. Maka kalau dia cuma 2 dan 3 orang, ngapain di kuesioner? Kan kalian bisa menginterview, in-depth interview. Jadi fungsinya gini, fungsi kuesioner itu adalah apabila kalian tidak bisa menginterview. Kalau misalnya 40 orang kalian interview, nanti kalian yang babak belur mengumpulkan datanya. Makanya kalian kan mau tahu nih pengalaman mereka secara general, maka kalian kasihlah survei yang ada close-ended dan open-endednya misalnya. Atau kalian kasih yang dia open-ended semua, biasanya survei itu nanti ada data demografisnya. Sudah? Nah, tapi yang namanya dia survei tertulis, sekalipun ada open-ended, kan partisipan tidak bisa maksimal menjawabnya. Oke, lalu kemudian kalian mau menggali lagi jawaban lebih dalam terhadap jawaban mereka di dalam survei. Atau kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti kalian khususkan, maka dari yang 40 orang kalian survei ini akan kalian pilih lagi mungkin hanya 10 atau 5 orang yang akan kalian interview. Jangan 40 orang disurvei, 40 orang pula di interview. Fungsinya survei itu adalah karena kita tidak sanggup mengumpulkannya datanya melalui in-depth interview. Karena nanti terlalu berat mentranskripnya. Oke. Opsi lainnya adalah kalau kalian nggak mau in-depth interview, kalian menggunakan apa? FGD. Kalau saya mau ngambil 40-40-nya juga, atau pokoknya paling nggak 50%-nya, 20. Kalian interview 20 orang, itu nanti kalian yang sendiri kecapean, kalian yang akan tepar sendiri untuk mentranskripnya. Kalian lakukan FGD. FGD, focus group discussion, adalah kalian ambil 20, tapi kalian nggak interview satu persatu. Kalian menginterviewnya, kalian akan bertanya dalam kelompok, misalnya kalian bikin 10 orang, lalu, nah kenapa FGD ini beda dengan interview? Kalau interview kan kalian dengan mereka langsung, ada jawaban-jawaban yang mungkin mereka tidak akan mau mengucapkannya kalau dia FGD gitu, ada orang rami, itu satu. Kemudian ada lagi nanti jawaban-jawaban yang jangan-jangan itu bukan jawaban dia, tapi karena dia terinspirasi jawaban orang, dia jawab itu gitu. Itulah kekurangan dari FGD gitu loh. Tapi ada juga masanya nanti FGD itu dibutuhkan kalau kalian membutuhkan. Kayak tadi saya bilang, so it depends on your data. Tapi kalau misalnya, oke, saya mau mengambil nih 5 orang, kalian mengatakan kan, saya mau ngambil 5 orang ini saya survei dulu, lalu saya interview. Ngapain kalau dia mau diinterview? Toh yang akan kalian tanya di survei bisa kalian tanya di interview. Lalu kalian tanya, jadi gimana triangulation datanya? Masa saya cuma interview aja? Kenapa nggak pakai reflektif? Kalian suruh mereka menulis reflektif, atau misalnya kalian suruh misalnya apa, pakai foto voice, atau kalian pakai yang lain gitu. Jangan survei dengan interview. So that's it, itu dia maksudnya gitu. Jadi kalau misalnya dia naratif inquiry, lalu kalian cuma mau 2 orang, jangan lagi kalian interview, ambil datanya dari apa? Jangan lagi kalian survei, ambil datanya dari interview, kemudian apa? Artefaks, kemudian apa? Teaching diary-nya atau diary dia, karena kan cerita masa lalu dia gitu loh. Kalau misalnya artefak atau dokumen itu apa? Foto-foto dia dari masa lalu gitu. Itu kalau naratif inquiry, ingat ya, naratif itu artinya bercerita. Jadi kalian mau tahu bagaimana seorang guru itu bisa menjadi guru sampai saat ini gitu. Dia kan pasti otomatis akan bercerita dari belakang kan gitu kan. Makanya dibutuhkan di interview dia itu ya untuk dia kan mengingat yang lalu itu bagaimana. Ditambah dengan apa lagi? Misalnya ada dokumen-dokumen dia, kemudian catatan teaching diary dia, kemudian foto-foto dia, kemudian materi yang dia pakai gitu. So that's your data triangulation gitu loh. Oke, bisa? Oke, baik. Thank you ya, Mem. Oke, ada lagi pertanyaannya? Mem, izin Mem mau tanya. Hah? Perihal data juga, Mem. Itu tadi kan kayak yang kuesioner, survei dan lain-lainnya. Jadi kalau dalam bentuk wacana, Mem, teks gitu seperti misal kita ambil buku, terus ataupun pidato, ataupun yang berkaitan dengan teks lah gitu ya, Mem ya. Itu caranya gimana, Mem, biar tidak Data misal kalau bisa triangulation ya? pidato. Iya,
gitu, Mem. Inilah yang saya bilang kemarin, kan ada kalian yang misalnya gini, tentang note bunuh diri misalnya gitu. Ada berapa note-nya? 1, nggak bisa. Remember? Ingat nggak? Iya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngambil data dari misalnya apa, tentang stand up comedian, jangan cuma 1 video gitu loh. Itulah data triangulation-nya. Kalau kalian ambil nanti dia dari 1 video, jangan-jangan dia mengeluarkan itu karena topiknya misalnya. Tapi kalau misalnya kalian ambil dari video dia ada 5 atau 6 dan itu berulang, berarti memang itu karakteristik dia gitu. Bisa dipahami kira-kira? Makanya kan kemarin kan ada yang bilang, oh ya mem, saya mau menganalisa misalnya apa, pidatonya Obama gitu loh. Jangan cuma 1 pidatonya gitu. Kalau pidatonya 1 yang kalian analisa, jangan-jangan pidato itu nanti apapun karakteristik yang mau kalian analisa di dalamnya, keluar itu gara-gara topiknya atau siapa audiensnya pada saat itu. Dia yang naik siapa? Yuri ya? Iya, Mem. Sorry, Mem. Hilang jaringannya, Mem. Tadi udah dapat kok, Mem. Oke. Poinnya. Nah, kalau Oke, misalnya gini, Mem. Mem, saya mau menganalisa 1 buah buku, bisa atau enggak? Bisa. Kenapa? Karena buku terdiri dari beberapa bab dan beratus halaman. Itulah dia alasannya. Tapi kalau pidato, ya pidato cuma 1 biji gitu kan, misalnya cuma 1 pidato, tidak mencukupi gitu. Itu dia data source triangulation-nya. Bisa kira-kira? Oke, Bisa, Mem. ada lagi? Sudah, Mem. Sudah? Sudah semuanya? Sudah, Mem. Okay, so I'm very sorry that I cannot check your manuscript this week. Tapi nanti insya Allah pertemuan kita minggu depan saya akan sudah mulai meminta kalian untuk display, so I can give you comment. Jadi sudah yang udah bisa menulis, saya bisa kasih sama kalian komennya bahwa oke, ini antara paragraf 1 dengan paragraf 2 nggak nyambung, harus ada di bridge antara ini dengan ini misalnya gitu. Atau kalian misalnya judulnya kok yang ini, entah apa judul kalian, entah apa nanti pembukaan kalian misalnya, I will provide you with that. Oke? Kira-kira? So, any other question? Sudah? Oke, ini kan tadi direkam gitu ya, tapi kalau misalnya seandainya mungkin kalian ketemu hal-hal yang menurut kalian baru, nggak pernah kalian pelajari sebelumnya, caranya adalah lihat dari contoh disertasi. Yang saya omongkan itu hal yang jamak dilakukan gitu. Memang begitulah seharusnya yang ada. Disertasi saya bisa diambil di Google Scholar, kemudian disertasi yang dari OATD, kemudian kalau kalian ambil Google Scholar saya, lalu kemudian kalian klik bagian disertasi saya, maka kalian akan otomatis masuk ke dalam websitenya UNM, kumpulan tesis dan disertasi untuk program studi language literacy and sociocultural studies. Jadi di situ juga banyak contoh-contoh yang lain gitu loh. Ambil saja di situ metodenya, tinggal kalian ikutin aja gitu. Saya dulu pakai kualitatif case study. Lalu saya kasih tahu case study siapa yang saya pakai, kemudian saya kasih tahu definisinya apa, lalu saya kasih tahu kenapa itu jadinya case study. Itu yang kalian contoh. Lalu demikian juga dengan data. Saya kasih tahu bahwa saya menggunakan data sekian banyak instrumennya. Lalu saya sebutkan bahwa ini pengertiannya apa, lalu ini nanti akan menggunakan prosedur kapan dilakukan, dari mana saya ambil datanya, kemudian kalau dia dari punya orang lain, apakah saya adopted atau adopted berarti saya ambil bulat-bulat, adapted berarti ada yang saya modifikasi, saya sesuaikan dengan tempatnya saya gitu ya. Lalu kemudian saya sebutkan bahwa data ini saya ambil untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 3 misalnya. Data ini saya ambil untuk pertanyaan nomor 2 gitu. Itu ada saya sebutkan di dalam disertasi saya. Just an example. Ambil yang bisa kalian ambil, boleh kalian kombinasi dengan yang lain. But that's methodology. Metodologi itu sebetulnya enak. Karena dia itu-itu aja pasti barangnya, nggak akan ada yang lain. Paling cuma konteksnya. Kalau misalnya dibilang nanti interview, akan disebutkan interviewnya kapan, pakai bahasa apa. Kalau kalian mengatakan interviewnya dilakukan dengan bahasa Indonesia, kasih tahu ya, bahwa untuk memudahkan pemahaman atau misalnya untuk tidak terjadi kesalahpahaman, maka interview dilakukan dalam bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh peneliti untuk proses analisa gitu. Jadi kalian kasih tahu aja gitu. Atau boleh
Kalau saya kasih tahu bahwa partisipannya diberi kebebasan mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu, disesuaikan dengan convenience mereka gitu. I told that in my dissertation. Jadi silakan diikutin itu, semakin praktis, semakin kelihatan bagaimana kalian melakukannya semakin bagus. Dan biasanya kalau itu ditulis nggak banyak komen lagi itu dari supervisornya gitu. Biasanya sih itu akan lebih gampang. Okay, so thank you for your attention and see that you have now a little bit more time. Jadi ini adalah pertemuan yang kelima, benar? Ya, kelima. We have 3 more meetings. 3 lagi pertemuan, maksimalkan 3 pertemuan ini bagi kalian untuk display draft kalian biar bisa saya kasih feedback, oke? Karena nanti kalau udah selesai sama saya, ke Pak Rahmat, biasanya Pak Rahmat akan suruh kalian untuk mengembangkan itu, kemudian saya nggak tahu apakah anak semester 2 sudah bisa dibagikan ininya atau belum, dibagi ininya pengujinya atau belum gitu ya. Kalaupun misalnya belum bisa dibagikan, kalian mungkin disuruhnya akan mengembangkan sehingga nanti proposal kalian siap semester 2, awal semester 3 kalian sudah bisa ujian proposal. That's what he wants kayaknya kalau nggak salah. Yang anak semester 3, kalian berpacu dengan waktu. Jangan lupa sih bahwa kalian sedang harus menyelesaikan proposal kalian di semester ini gitu. Jadi biar bisa selesai secepatnya. Okay, so thank you for your attention. And then if you have any question, just put it in the WhatsApp, and then I will answer it when I have the time. And again, if I haven't responded to your research questions or to your prospective study, just remind me. Ingatkan saya kalau misalnya ada yang terlewat ya. Kalau yang sudah oke, silakan lanjut. Lanjutnya itu adalah bukan lanjut nulis, lanjut pastikan dari prodi ya. Kalau oke prodi, silakan dituliskan. So that's it. And again, thank you for meeting me at this time to modify, and I will see you again next week on Saturday, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good night everybody. Waalaikumsalam. Thank you, ma'am. Waalaikumsalam. Thank you, ma'am.